Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di tangan saya saat ini udah ada smartphone terbaru dari Infinix dan ini adalah Infinix Zero 5G. Nah, kalian bisa lihat nih guys, desainnya ganteng kayak gini, dijual di harga 3.399.000-an di harga first sale-nya kemarin. Nah, buat kalian yang mungkin udah ikutan PO-nya kemarin, kalian coba deh bantu absen di kolom komentar yang ada di bawah ini ya guys ya. Tuh. Oke, berhubung smartphone Infinix Zero 5G ini adalah smartphone baru ya guys ya, dan seperti biasa di sini saya mau coba share ke kalian soal beberapa settingan yang mungkin bisa kalian pakai di smartphone Infinix Zero 5G-nya ini. Karena siapa tahu ya, karena desainnya ganteng kayak gini, kalian jadi jatuh hati gitu ya sama brand Infinix yang satu ini. Dan mungkin juga kalian baru aja beralih dari brand lain ke brand Infinix ini. Jadinya kalian pasti bakal beradaptasi lagi dengan tampilan UI atau interface-nya si Infinix Zero 5G-nya ini. Nah, ngomong-ngomong, untuk Infinix Zero 5G ini sendiri sudah menggunakan UI terbaru ya, versi XOS versi 10.0.0. Cuman sayangnya memang masih berbasis Android 11 aja nih guys ya, tapi nggak masalah. Jadi kalau gitu kita langsung aja ke video 9 setting yang mungkin kalian perlukan di smartphone Infinix Zero 5G-nya ini guys. Oke, yang pertama kita setting terlebih dahulu bagian keyboardnya ya guys, karena untuk bagian keyboardnya biasanya settingan defaultnya itu kurang nyaman nih guys. Kayak misalkan fitur input gesture kayak gini masih aktif, terus baris nomor di atasnya juga nggak muncul ya, karena ya kalau misalkan kita kebutuhannya untuk balas pesan cepat kayak gitu, biasanya baris nomor atau baris angka di bagian atas itu amat sangat diperlukan. Nah, karena itu kita langsung aja guys ke settingannya. Seperti ini kalian bisa lihat ya, kalian tap aja di bagian sebelah kiri ini yang ada gambar kotaknya, ada gambar wajah. Ini kalian tap di bagian ini, lalu kalian pilih yang baris angka di sini guys. Lalu kalian tap di bagian baris nomor ini dan kalian matikan koreksi otomatisnya, dan kemudian kalian lanjut ke menu lainnya lanjutan ini guys ya. Nah, di sini kalian scroll ke bawah, lalu klik aktifkan pengetikan syarat ini, kalian matikan seperti ini. Dan sekarang untuk fungsi daripada tombol keyboard virtualnya ini udah amat sangat optimal guys. Untuk input gesturnya ini sudah mati dan baris angka di bagian atasnya ini sudah muncul. Jadi buat kalian yang selalu menggunakan keyboard virtualnya ini untuk membalas pesan cepat, ini akan amat sangat berguna dan amat sangat membantu. Ya, lanjut ke settingan yang kedua nih guys, yaitu soal setting zona waktunya. Karena biasanya smartphone Infinix terbaru itu untuk settingan defaultnya pertama kali kalian nyalain, zona waktunya itu suka ngaco guys. Nah, di sini saya coba bantu guys dengan cara yang cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian paling bawah dan kalian pilih opsi sistem di sini dan kalian pilih yang tanggal dan waktu di sini. Kalian bisa perhatikan ya, di sini zona waktunya dia masuk waktu standar Afrika Barat, padahal kita lagi di Indonesia guys ya. Nah, caranya ini cukup mudah ya guys. Kalian matikan terlebih dahulu zona waktu otomatisnya seperti ini, lalu kalian tap di bagian pilih zona waktu ini, lalu kalian scroll cari yang zona waktunya Jakarta tentu aja ya, yang GMT plus 07.0.0. Nah, di sini ya, kalian tap di bagian ini dan kalian nyalakan lagi zona waktu otomatisnya. Dan sekarang untuk zona waktunya sudah masuk ke zona waktu Jakarta alias zona waktu Indonesianya. Jadi ini waktu yang benar saat ini ya guys ya. Oke, yang berikutnya kita ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana cara memanfaatkan tap dua kali pada bagian layarnya ini untuk mengaktifkan atau menutup tampilan layarnya. Karena biasanya ya kalau misalkan kita geletakin smartphone seperti ini dalam kondisi terkunci, untuk tap dua kali ini kita bisa mengintip apa aja notifikasi yang masuk di dalam smartphone-nya tanpa harus menggunakan tombol lock screen atau power yang ada di sebelah kanan ini guys ya. Jadi penggunaan tombol fisiknya jadi lebih berkurang lagi. Nah, cara mengaktifasinya ini cukup mudah ya guys. Kalian tinggal pergi kembali ke menu pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih opsi tambahan fitur di bagian ini guys, dan kalian scroll lagi ke bawah dan pilih aksi dan gestur di bagian ini. Nah, kalian pilih tap di bagian sini ya, opsinya aksi dan gestur, dan kalian tap di bagian untuk nyala ini, kalian tap di sini ya seperti tampilannya, dan kalian nyalakan aja di bagian sini guys. Maka sekarang smartphone-nya untuk tap dua kali di bagian layarnya ini sudah aktif seperti ini guys ya, untuk menyalakan tampilan layarnya dan untuk mematikan kembali. Nah, sekaligus untuk mengaktifasi fitur screenshot 3 jarinya di bagian ini ya guys ya, kalian tinggal pilih aja bagian mengambil tangkapan layar dengan 3 jari ini, kalian tap opsinya, lalu kalian nyalakan di bagian ini guys. Dan sekarang untuk opsi bisa dibilang fitur screenshot 3 jarinya sudah aktif di smartphone Infinix Zero 5G kalian.
Nah, yang berikutnya kita ke settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana cara mematikan notifikasi yang cukup mengganggu ya guys ya. Kayak misalkan nih, kalian bisa perhatikan ya, di sini notifikasi dari Palm Store ini banyak banget. Palm Store itu ibaratnya Play Store-nya versi Android, tapi kalau Palm Store itu Play Store-nya versinya Infinix ya guys. Jadi ini adalah aplikasi bawaan yang nggak bisa kalian uninstall ya guys. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, untuk mematikan notifikasinya supaya nggak mengganggu di tampilan notifikasi barnya, ini caranya cukup mudah guys. Kalian tinggal swipe aja sedikit ke bagian kiri seperti ini, lalu kalian tap setting ya yang ada di samping bak sampah ini ya guys. Kalian tap di bagian ini, lalu langsung kalian matikan aja, izinkan notifikasinya seperti ini. Dan sekarang untuk notifikasi dari Palm Store-nya akan hilang, dan itu bisa kalian gunakan di aplikasi manapun yang menurut kalian nggak perlu untuk notifikasi masuknya. Ya, kita lanjut ke settingan yang kelima nih guys, yaitu soal navigasi sistemnya. Nah, berhubung smartphone Infinix Zero 5G ini settingan defaultnya sudah mungkin banyak orang suka ya dengan settingan yang navigasi gestur kayak gini ya. Misalkan kalian masuk ke menu pesan seperti ini, untuk backnya kalian bisa swipe dari kanan ke kiri seperti ini. Atau misalkan kalian mau buka menu recent apps-nya, kalian tinggal swipe dari bawah ke tengah seperti ini ya, swipe and hold kayak gini untuk tampilannya. Tapi misalkan kalian juga nggak suka dengan navigasi sistem yang seperti ini kalian bisa munculkan navigasi virtual yang ada di bagian bawah sini ya guys ya. Dan caranya ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan seperti ini, dan kalian lagi scroll lagi ke bagian bawah kayak gini ya guys ya. Dan kalian pilih di opsi sistem yang paling bawah seperti ini, dan kalian pilih yang navigasi sistemnya. Dan kemudian kalian pilih navigasi 3 tombol yang ada di sini, dan saat ini untuk navigasi tombol virtualnya sudah muncul di bagian bawah smartphone-nya ini ya guys ya. Jadi ini bisa kalian sesuaikan aja sesuai kebutuhan dan minat kalian. Ya, lanjut ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana cara mengaktifasi atau menggunakan fitur fusi memorinya ya, atau bisa dibilang ini adalah extended RAM dari Infinix Zero 5G-nya ini. Nah, caranya ini cukup mudah ya guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting, lalu kalian scroll lagi ke bagian paling bawah seperti ini, dan kalian pilih opsi yang tambahan fitur, dan di sini kalian tap aja yang fusi memorinya di sini. Nah, kalian perhatikan ya, sebenarnya untuk settingan defaultnya itu ada di 3 GB. Jadi misalkan di sini kalian suka dengan yang 5 GB, kalian tinggal tap aja ditetapkan RAM virtual ini, kalian pilih aja 5 GB atau 3 GB nya, atau kalian nggak mau menggunakan fungsi fusi memorinya ini karena ini memakan memori internal kalian sesuai dengan penggunaan yang kalian pilih di bagian sini. Kalian tinggal tap aja di bagian sini dan kalian nonaktifkan secara langsung, maka smartphone-nya langsung merestart ulang untuk mengaktifasi proses sistem yang kalian pilih tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana cara mengatur refresh rate di layar smartphone Infinix Zero 5G ini yang sudah memiliki refresh rate hingga 120 Hz. Nah, ini caranya cukup mudah ya guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting, lalu kalian scroll ke bagian bawah, kalian scroll ke bagian bawah seperti ini, dan kalian pilih opsi layar dan kecerahan di sini, dan kalian pilih refresh rate layar di bagian atas ini ya guys. Sorry, salah pencet. Ya, refresh rate layar di sini. Nah, kalian perhatikan di sini udah ada 3 opsi ya, yaitu opsi yang 120 Hz, 60 Hz, dan yang beralih refresh rate otomatis. Nah, untuk settingan defaultnya biasanya seperti ini guys. Dan misalnya kalian ngerasa kurang memuaskan ya untuk settingan pintarnya ini, kalian bisa set aja langsung di 120 Hz nya, maka si smartphone-nya ini bakal langsung mencoba untuk memaksimalkan performa refresh rate-nya di 120 Hz di aplikasi manapun yang kalian sedang pakai. Oke, lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, atau bisa dibilang fitur yang ke-8 dari smartphone Infinix Zero 5G-nya ini, yaitu fitur peringatan pencurian. Nah, penggunaannya adalah supaya misalkan kalian sedang meletakkan smartphone kalian di tas, atau kalian sedang ngecas smartphone-nya, atau mungkin kalian sedang menyambungkan kabel jack audio 3,5 mm menggunakan headset kabel kayak gitu ya, dan kalian sedang ada di jalan atau di transportasi umum gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan alias kecopetan soal smartphone kayak gitu. Ini bisa kalian aktifkan supaya kalian bisa lebih aware lagi dengan keberadaan smartphone yang kalian bawa ini. Nah, caranya ini cukup mudah guys, saya bakal coba demoin. Kalian pertama pergi ke menu pengaturan ini atau sistem, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan pilih opsi yang keamanan di bagian sini ya guys ya. Dan kalian tap di peringatan pencurian yang ada di atas sini. Nah, kalian tap aja di sini dan kalian nyalakan seperti ini. Kalian aktifkan dan kalian konfirmasi dengan kata sandi yang sudah kalian set sebelumnya ya. Lalu kalian pilih juga yang earphone dilepaskan. Nah, di sini saya bakal coba demoin yang
pengisian daya dilepaskan, karena untuk fungsinya ini sama-sama aja ya guys ya, seperti apa bekerjanya. Nah, misalkan kalian sedang ngecas smartphone-nya dan kalian taruh smartphone ini di dalam tas. Di sini saya bakal coba untuk colokin dulu ya kabel pengecasannya ke port USB Type-C seperti ini. Kalian bisa perhatikan ya, untuk smartphone-nya dalam keadaan mengecas atau sedang mengisi daya baterainya, dan misalkan tiba-tiba daya baterainya ini mati ya, seperti ini dicabut, ya kalian bisa perhatikan dia akan menimbulkan suara untuk memperingati ke kalian kalau smartphone kalian ini sudah tidak dalam kondisi mengecas atau alias ada yang cabut kabel chargernya. Jadi ini untuk meningkatkan awareness kalian ketika kalian berada di tempat umum atau di transportasi umum gitu guys. Ya, sekarang kita masuk ke settingan yang terakhir atau bisa dibilang fitur yang terakhir dari Infinix Zero 5G ini guys, yaitu soal mode anaknya. Nah, di Infinix Zero 5G ini juga sudah diberikan fitur mode anaknya ya guys ya, supaya kalian misalkan sedang berbagi atau sharing penggunaannya sama anak kalian, kalian nggak perlu khawatir aplikasi-aplikasi lain yang nggak pingin anak kalian buka digunain di smartphone Infinix Zero 5G-nya ini. Nah, caranya cukup mudah ya guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan kembali atau setting, lalu kalian scroll ke bagian bawah. Di sini ada yang namanya mode anak, kalian tap aja opsinya di sini. Nah, di sini untuk tampilan menunya itu beberapa settingan yang harus kalian lakukan adalah, pertama adalah manajemen aplikasi, kalian buka dulu, kalian tinggal cari ya aplikasi apa yang diizinkan untuk anak kalian akses nantinya. Di sini misalkan anak kalian ingin mengakses game Genshin Impact ya guys, atau misalkan bilang yang lain adalah YouTube ya, biasanya tuh paling normal dari YouTube, kalian tap di bagian sini, lalu kalian back kembali seperti ini guys, dan di sini ada pilihan untuk batas data penggunaan. Misalkan kalian ingin menggunakan anak kalian diizinkan 120 MB, kalian tinggal pilih aja di bagian ini. Tapi kayaknya nggak mungkin ya guys, kalau 120 MB itu untuk nonton YouTube paling 5 menit atau 2 menit udah kelar ya. Jadi kalian nggak usah rubah aja, ini tidak ada batas juga nggak ada masalah. Cuman untuk batas waktu penggunaannya ini guys, kalian bisa atur di bagian sini. Mau anak kalian tuh diizinkan selama 2 jam, 1 jam, atau 15 menit, itu terserah kalian. Atau kalian mengizinkan anak kalian tanpa batas menggunakan smartphone Infinix Zero 5G ini, dan kalian pilih aja yang tidak ada batas ini, lalu kalian pilih oke di bagian sini guys. Nah, untuk tampilan settingan lainnya di sini nanti kalau misalkan masuk ke dalam mode anaknya, fitur perawatan mata otomatis yang layarnya menjadi kuning ini bakal langsung aktif ya. Tapi misalkan kalian nggak mau, ini kalian matikan aja di sini, dan kalian langsung masuk aja ke fitur gunakan mode anaknya ini. Dan beginilah tampilan mode anaknya misalkan kalian sudah masuk ke tampilan mode anaknya. Dan untuk satu-satunya jalan untuk keluar dari mode anak ini, kalian tinggal keluar dengan menggunakan kata sandi pola yang sudah kalian set sebelumnya di smartphone Infinix Zero 5G-nya ini. Jadi kayak gini ya untuk keluar dari tampilan mode anaknya di smartphone Infinix Zero 5G-nya. Ya, jadi guys, itulah tadi ya 9 settingan yang bisa kalian pakai atau kalian gunakan di smartphone Infinix Zero 5G-nya ini. Dan seperti biasa ya, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi di video setting berikutnya.